Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra tambak? Hari ini kita tanggal 18 Agustus 2020 hari Selasa. Saat ini kita berada di tambak Pak Haji Muklis di 10 Bangkalan, Madura. Tambak ini sudah menjalani 5 siklus. 2 siklus terakhir ini menggunakan SOP perigi, termasuk siklus yang saat ini sedang berjalan. Saat ini kita sudah bersama Pak Haji Muklis, beliau pemilik tambak yang ada di sini. Kita akan ulik suka duka beliau selama menjalani budidaya udang faname selama 5 siklus ini. Oke, Pak Muklis, say hi dong. Hai, Apa kabar? Salam petambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Pak Haji Muklis, selaku pemilik tambak sini yang menggunakan SOP perigi siklus kedua sekarang. Maksudnya dua kali menggunakan SOP perigi ini. Oke, Pak Haji Muklis. Kita pengen tahu nih, selama ini Pak Haji Muklis sudah menjalani 5 siklus kurang lebih hampir 2 tahun, Pak ya? Ya, Hampir 2 tahun, kurang lebih 2 tahun lah ya? ya sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun. Nah, selama 2 tahun ini kita ingin tahu nih, kenapa memilih budidaya udang faname? Sebelumnya usaha apa? Ya coba-coba aja, Mas. Sebelumnya saya nggak di sini. Sebelumnya saya kerja di luar. Oh, di luar negeri ya? Di luar negeri. Dan pulang dari luar negeri? Pulang dari luar negeri ya. Langsung mencoba ini. Mencoba. Tapi luar biasa nih. Mencoba, tapi katakanlah coba-coba, tapi dengan investasi yang nilainya luar biasa tinggi, luar biasa besar ya. Oke, selama 5 siklus yang sudah dijalani, bisa diceritakan. Pertama, seperti apa nih? Siklus pertama ya dibilang lah saya nggak menghasilkan apa-apa rugi. Siklus kedua juga hasilnya 0, tumbang 2 bulan udah mati. Siklus ketiga juga sama. Terus akhirnya siklus keempat ini kemarin kenal dengan Mas Anjar, yaitu menggunakan SOP perigi, full SOP perigi, dan hasilnya kemarin lumayan. Alhamdulillah. Bisa Lumayan. bertahan ya, sampai panen. Alhamdulillah. Iya. Oke. Boleh tahu nih, kenapa 3 siklus kemarin kurang berhasil kita sambil jalan ya? Dianggap masih kurang berhasil. Kira-kira apa penyebabnya? Ya, penyebabnya banyak faktor sih, Pak. Karena mungkin cuaca, terus dari benur atau dari apa, terus saya menggunakan SOP yang nggak sesuai gitu. Maksudnya gitu. Ya SOP abal-abalan lah, maksudnya dengan SOP sendiri gitu. SOP sendiri, artinya belum ada metode khusus yang diterapkan gitu. Belum ada metode khusus. Pada akhirnya ketemu dengan SOP perigi. SOP perigi. Apa yang membedakan SOP perigi dengan SOP terapan sebelumnya? SOP perigi menurut saya kayaknya sangat stabil dan penggunanya sangat hemat sekali. Maksudnya seperti kayak cincin, kita listrik lebih hemat dari siklus sebelumnya. Artinya margin keuntungan itu lebih tinggi gitu ya? Bisa dibilang kayak gitu. Oh gitu. Dan begini nih, Pak Muklis ini jarak dari laut berapa jam? Dari bibir pantai kita 150 meter. 150 meter. Ini sumur atau langsung dari laut? Kita pakai sumur bor, nggak pakai air laut. Pada saat ngambil sumur bor nih, harus berkali-kali atau satu kali langsung dapat air? Ini udah 3 sumur yang saya gali. Alhamdulillah yang terakhir ini bisa dapat salinitas 30. Yang bagus. 30 ya? Iya, dari kemarin ya saya dibilang ya mungkin dari faktor salinitas kan ya Mas. Siklus 1, 2, 3 itu saya pakai salinitas 10. Oh 10. Oh mentang-mentang berada di 10 Bangkalan, salinitasnya harus 10 gitu ya? Kayak bercanda. Ini nih, ada yang bilang bahwa menggunakan SOP perigi itu ribet, bikin POC dan sebagainya. Pak Muklis sendiri bagaimana terkait itu?
Kalau menurut orang sih yang belum menjalani ya mungkin dibilang agak susah, Agak ribet gitu. agak ya? ribet. Tapi kalau udah dijalanin enak sebenarnya. Gampang ya, gampang. simple gitu. Iya, buktinya saya sendiri bisa pakai ini dengan saya sendiri yang menggunakannya itu. Maksud saya itu saya sendiri yang manage semuanya itu dari pakan, Menjalani sendiri. menjalani ya. Kayak, Artinya mulai dari pakan, pembuatan POC, fermentasi, fermentasi segala itu macam. jenengan sendiri. Nah, saya Tidak sendiri. ada yang bantu. Tidak ada yang bantu. Artinya dengan satu orang saja, dengan orang saja. ini kolam luasan 2.700 ya. Ya taruhlah 3.000. 3.000 dengan sendiri yang melakukannya. Nah, dari bikin adonan pakan sampai kasih makan semuanya. Wis, luar biasa. Itu kenapa tuh? Kenapa kok harus sendiri? Apakah tidak percaya dengan yang lain atau bagaimana? Mungkin buat pelajaran aja buat saya gimana cara untuk membudidayakan, biar tahu sendiri saya mas. Oh, artinya ingin Biar sekalian segitu. mendalami gitu ya. Sekalian Betul mendalami. sekali. Terus begini Pak, di 3 siklus sebelumnya itu berhasil panen atau tidak? 2 bulan. Umur 6 hari Iya, ya. umur 2 bulan udah tumbang. Sudah tumbang Iya. dengan size berapa itu? Dengan saya sekitar 150-160. Size 150-160. Berarti sekitar 5-6 gram gitu ya? Iya, iya. 5-6 gram. Terus saat menggunakan SOP 3 kemarin tuh, Ya. kemarin sampai bertahan di DOC 107 kalau saya nggak salah. Iya, maksudnya udah panen, udah sukses itu Ya, 107 Ya. dengan size terakhir waktu itu 35 ya. Iya, Size 35 luar biasa. Dan pada saat parsial pertama DOC berapa itu? Parsial pertama DOC 65, siklus kemarin itu Size? saya mendapatkan size 75. Wih, meningkat signifikan ya. Iya, iya. Sebelumnya size 60, size 60 itu 160-an. 160. Sekarang 2 kali lipat tuh. Wah, luar biasa. Nah, pada saat menggunakan SOP 3, Pak, cuaca itu kan juga berubah-ubah ya. Kemarin Ya, ya, ada ya. hujan. Bagaimana? Artinya saat terjadinya perubahan cuaca seperti itu, apa yang dirasakan Pak? Agak bimbang sedikit sih, soalnya cuaca kurang teman mendukung. gitu ya, kurang mendukung gitu maksudnya. Cuaca kurang bersahabat dan mengingat siklus sebelumnya, karena itu akhirnya mendapatkan masalah sehingga harus panen lebih awal, Ya, benar. seperti itu. Oke, sekarang ini kan masuk di siklus kelima nih. Terus 5 Sekarang usia berapa? sekarang 60 nih, Mas. Sekarang usia 60, kita sudah parsial lagi. Udah parsial pertama. Tebaran. Saya mau bicara tentang jumlah tebar. Sekarang Di 3 siklus pertama per meter persegi tebar berapa? tiap kali itu saya tebar 100 Per meter per meter persegi itu. Lalu kemarin pada saat Kemarin itu ya naik lah 30, 130. 130. Sekarang berapa? Sekarang ini saya coba tebaran 200 per meter ini. 200. Jadi dari luas kolam 2.700 ditebar 200 per meter. Di 550.000 ini. artinya 200 lebih dong itu. 200 lebih 200 lah lebih. bilangnya. Berani tuh. Ya, rezeki lah, Mas. Alhamdulillah minimal Alhamdulillah. sampai dengan saat ini berhasil panen dan itu cukup signifikan perubahan dari sebelumnya. Ya, yang penting kita berdoa lah paling utama. Bisa kita lihat kan Ya, sambil teman-teman. Semuanya sehat ya. Itu berapa gram? Kalau yang berhasil diberikan 10-an ini, Mas. 10 ya. Iya. Tadi saya timbangan ada. Saya ukurannya nggak sama, nggak Iya, bisa rata. mungkin ya saya kurang bisa manage lagi. Pakan kurang. Tapi alhamdulillah ini bisa tembus ini. Ya. Kepala 100 lah. Walaupun sebenarnya sedikit kurang pakan. Kenapa kok bisa kurang pakan? Agak takut-takut. Kata-kata. Masih agak takut-takut. Jadi begini, untuk menerapkan SOP ini ada perbedaan yang cukup signifikan pada saat kita melakukan manajemen pakan, di mana manajemen pakan menggunakan SOP ini tidak lagi bergantung pada indeks, tidak lagi bergantung pada jam. Kalau orang di SOP yang lain mungkin menerapkannya
setiap 3 atau 4 jam itu diberi makan. Entah itu pakan yang menjadi indikatornya Ancol. Di Ancol itu masih ada pakan atau tidak, tetap akan diberi makan pada jam yang sudah ditentukan tadi. Artinya bisa jadi pada saat angkat Ancol sudah habis di 2 jam sebelum, di 2 jam tetap akan diberikan pakan 3 atau 4 jam sesuai dengan jadwalnya. Ini cukup beresiko karena dengan demikian bisa diartikan 1 atau 2 jam berikutnya udang kurang pakan. Potensinya akan terjadi kanibalisme, mortalitas akan terjadi di situ. Nah, yang lebih parah lagi, jika kita menerapkan SOP ini, di mana manajemen pakan dilakukan pada saat sudah pakan masih ada dan masih ditebar. Artinya pada waktu dicek Ancol, dosis pakan masih ada, dan ternyata karena waktu pakannya sudah masuk di jam ketiga atau jam keempat, di mana jam tersebut harus diberi pakan, dipaksakan diberi pakan. Secara logika, pada saat di Ancol itu masih ada, tentu di dasar pasti lebih banyak. Pada saat itu diberikan, apa yang terjadi? Residu akan semakin meningkat, berbahaya untuk udang, yang tercipta adalah seolah-olah itu menjadi besi bunuh diri. Seperti itu Pak Muklis ya? Iya. Selama ini yang jalan. Ini contohnya saya sekarang kasih makannya ini 1 kali 24 jam saya bikin sarannya. Maksudnya itu sekali Ancol habis langsung ngasih lagi gitu. Setiap kali kita diskusi itu selalu yang jadi masalah. Pada saat siklus kemarin tuh, ngasih pakan udah lumayan banyak. Pak Muklis sudah KTP tuh, bakal jebol FCR. Saya tanya nih, FCR-nya berapa? 1,1. 1,1. Artinya untuk 1 ton udang hanya dibutuhkan pakan 1,1 pakan kering. Manajemen pakan menggunakan SOP ini di mana harus setiap kali habis langsung diberi pakan. Ternyata FCR tidak jebol, hanya 1,1 sampai di dosis 107 hari usia budidaya. Bisa dibayangkan, ketakutan itu hanyalah sebuah asumsi, hanyalah sebuah opini yang membuat orang traumatik padahal belum tentu itu terjadi pada dirinya. Harus berani mencoba. Begitu kan Pak? Ya. Sekarang Pak Muklis tebar dengan jumlah tebar kurang lebih 450 sampai 550 berdasarkan kalau itu dihitung dengan bonusnya. Ya, 550. Oke, 550. Sekarang pakan sudah berapa? Sekarang pakan 4,3 ya kemarin kita cek. 4,3 ya. Kurang lebih 4,3 ton. Dan hari ini kemungkinan tonasenya kurang lebih sama, artinya FCR-nya masih kembali aman. Dari sini kita harapkan budidaya jangan dengan kepanikan, karena itu akan membuat kita menjadi tidak akurat dalam melakukan memberikan perlakuan terhadap kita. Oke Pak Bukit. Saya melihat di sini sebenarnya hasil panen di sini sudah cukup baik. Ke depan mungkin nggak mau menambah lokasi atau bagaimana? Ada rencana ya? Oh, kalau itu rezeki sama di atas lah. Yang penting kalau sukses Harapan pasti ada ya. harapan ada, Mas. Apalagi kalau melihat perairan di sini berbeda. Perairan di sini masih bagus lah di daerah Madura. Soalnya kan nggak ada pabrik, nggak ada limbah, masih bagus lah. Dengan 2 siklus, 1,5 siklus yang progresnya sangat positif. Bisa untuk teman-teman yang masih takut menggunakan manajemen pakan dengan seperti yang diterapkan sudah ini bisa sampaikan barangkali. Ya mungkin bagi teman-teman kalau pengen budidaya ikutilah aturan yang kita mau pakai SOP apa aja, carilah orang yang benar-benar tepat untuk yang maksudnya mengerti dengan SOP itu sendiri. Artinya harus dengan bimbingan atau bimbingan atau pendampingan. Dan satu hal lagi yang kita sangat-sangat ini bagaimana masih tetap percaya bisa bangkit dari pandemi meskipun tiga siklus berantakan. Ke depan masih akan menggunakan SOP ini? Ya, tetap terus menggunakan SOP perigi soalnya hasilnya memuaskan. Selama ini telepon dengan saya dan yang lain itu bagaimana Pak Muklis? Apa yang kami lakukan? Mungkin ada kritik untuk kami. Sejauh ini sangat baik dan oke lah, it's the best. Ini ngomong begini bukan karena ada saya kan ya? Enggak. Jangan sampai ini karena saya ada di sini Pak Muklis menyampaikan seperti
memang saya benar sampaikan dengan sesuai keadaan atau kenyataan. Alhamdulillah. This is the reality. Wah, begitu ya. Iya. Begitu tadi sekelumit kita ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Haji yang alhamdulillah mulai berada di rel yang tepat dalam melakukan budidaya ikan salmon, dan mudah-mudahan ke depan akan semakin baik dan semakin baik. Amin, Pak. Dan salam untuk seluruh petambak di Indonesia, tetap berjuang, jangan takut, Allah akan menentukan di mana rezeki kita dan seberapa besar ini. Tidak perlu takut, kita punya. Salam untuk mitra tambak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Salam SOP 3G.